Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, minta maaf, saya ambil waktunya sedikit sebentar. Ya, untuk saya pakai dalam melakukan diseminasi atau aksi nyata tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini akan diterapkan di sekolah-sekolah kita. Harusnya di sini harus ada kepala sekolah yang memberikan arahan, tapi waktu saya juga mepet. Minggu besok lagi saya Zoom, besoknya lagi saya Zoom lagi, jadi memang waktu untuk ambil kesempatan ini susah. Ya, oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja untuk menghemat waktu, walaupun teman-teman sudah lapar. Ya, nanti cair baru ditraktir ya. Ya, yang pertama ini adalah budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Ya, saya CGP angkatan yang ke-11. Nah, bicara tentang budaya positif, ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Oke, kita langsung kepada konsep inti yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Ya, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang ya, berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga pembelajar murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran itu dilakukan berdasarkan minat, ya, kesiapan belajar anak, minat anak, dan profil belajar atau gaya belajar. Ya, kesiapan belajar itu biasanya kemampuan anak. Ya, apa dia sudah bisa membaca atau belum? Ya, ada yang sudah lancar atau ada yang cepat menanggapi, ada yang lambat. Kemudian minatnya, apa yang diminati? Ya. Jadi dalam pembelajaran ini tidak semua tugas itu diberikan sama persis. Ya, kalau misalkan kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, boleh siapa yang suka menggambar, gambarkan. Mungkin ada pohon, baru bikin sedemikian rupa diagram, grafik-grafik untuk menggambarkan, menuliskan tentang diagram ciri-ciri makhluk hidup, atau hanya ada yang mau menuliskan secara rinci tergantung dari minat anak, mau yang bagaimana, mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk tulisan, ya, berdasarkan minat anak, ya, tidak bisa disamaratakan. Ini dikasih tugas kerja sama sesuai dengan buku inginkan, ya. Kemudian gaya belajarnya juga sedemikian. Ya, kita mau belajar di mana? Ya, mau presentasi, mau belajar kelompok, ya, supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Kemudian yang berikut ini adalah konsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, di situ guru, ya, mengontrol murid. Guru itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa mampu mengubah karakter anak. Ya, kalau kita mengkritik.
Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang kelima, orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Apakah kita setuju dengan itu? Ya. Kemudian ya, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi? Kalau menurut stimulus respon, ya, bisa kelihatan tidak? Di sini juga kecil, ya. Realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian menurut stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, artinya pandangan kita itu berbeda, kita tidak bisa samakan. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori respon, semua perilaku itu punya tujuan. Apakah itu salah atau benar, pasti punya tujuan. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dari teori respon, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ya, ketika sudah bujuk baru gagal, mau tidak mau kita paksa. Tetapi dari teori kontrol perlu ada kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikir menang salah. Tetapi dari teori kontrol, model berpikir sama-sama menang. Ya. Kemudian disiplin yang kedua tadi adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, artinya bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa ada imbalan, tanpa perlu penghargaan ataupun tanpa ada hukuman. Ya, jika anak sudah bisa melakukan itu berarti sudah menerapkan disiplin positif. Tapi kalau masih perlu dijanjikan imbalan, apakah itu dalam bentuk nilai atau dalam bentuk materi atau malah kita berikan hukuman, kalau tidak ya itu belum ada dalam penerapan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Ya, baik kalau kita di sekolah, murid dengan guru, guru dengan guru atau setiap warga sekolah. Itu namanya nilai-nilai kebajikan.
Kemudian motivasi intrinsik. Ya, ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi itu benar-benar berasal dari dalam diri anak. Dia melakukan sesuatu karena ya boleh dikata ikhlas, memang maunya, bukan karena ya hukuman atau paksaan, karena yang sudah aturan mau tidak mau harus dilakukan. Ya, ini dia. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu, ya ini contoh nilai kebajikan yang seperti yang saya bilang tadi, adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Misalnya dalam profil pelajar Pancasila ada 6, ya, yaitu berketuhanan yang Maha Esa dan berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berinovasi. Kemudian dalam Ivo Primarias Program atau PIP ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup ada percaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ini masih bagian dari budaya positif. Budaya positif itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang berusaha kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja? Iya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau salah satu dari kebutuhan ini, ya pasti kita mungkin kayak kalau makanan tidak ada kita lapar, pakaian tidak ada, ya setidaknya ada 1-2 lembar lah. Tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu yang kita gunakan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kasih sayang itu pasti rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, ada kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita bisa diterima dalam kelompok. Kemudian ada penguasa. Ya, kita semua ini pasti ingin jadi penguasa. Ya, apa yang ingin kita desai? Pasti kita desai, kita ingin punya harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Pasti ini kita butuhkan. Kemudian kita juga sebagai manusia butuh tentang kebebasan. Apa saja kebutuhan kebebasan? Mandiri, memiliki pilihan. Saya berhak pilih ini, pilih itu. Orang lain tidak bisa menentukan. Kemudian mencoba hal-hal baru, mampu mengarahkan arah dirinya, bukan orang lain yang mau mengarahkan kita. Kemudian kita yang kelima itu kesenangan. Pasti kita semua butuh mau yang senang. Dari mana kita mendapatkan kesenangan? Contohnya dari bermain, humor,
antusiasme, tertawa juga adalah bagian dari kesenangan. Nah, kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terkadang manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Ya, karena ada sesuatu yang belum terpenuhi. Dan kita itu sebagai guru, kita sering hadapi terhadap anak-anak kita. Bukan karena kita bilang nakal, bukan susah mendengar, karena ada salah satu atau dua atau mungkin tiga yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang mungkin mencuri perhatian kita sebagai seorang guru ataupun di rumah sebagai orang tua. Nah, yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rasa tidak enak, ya. Baik kita sebagai guru, sebagai anak-anak, bahkan dimanapun kita berada di masyarakat. Boleh kita berpikir, kenapa saya pakai helm? Saya pakai helm karena apa? Kalau berkendara, naik motor. Apakah karena saya takut dengan polisi? Apakah karena saya merasa tidak enak? Ya. Atau ada motivasi-motivasi lain. Motivasi yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita sebagai guru ini sering menjanjikan kepada anak-anak. Ya. Baik itu hukuman atau imbalan. Ya, kalau saya sudah bisa terapkan, siapa yang bisa nanti saya kasih permen. Iya, motivasi itu dilakukan oleh manusia hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ataupun dalam bentuk pujian. Kemudian motivasi yang ketiga itu dia melakukan perilaku karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, boleh dikata memang benar-benar mereka ingin melakukan yang terbaik, bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari motivasi karena menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan juga karena ingin imbalan atau penghargaan, itu namanya motivasi ekstrinsik atau dari luar, bukan dari dirinya. Tapi motivasi yang ketiga dinamakan motivasi intrinsik, benar-benar dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, ini apa itu hukuman? Bagaimana itu hukuman? Ya, hukuman itu tidak pernah terencana atau terkadang muncul secara tiba-tiba. Saya tidak pernah merencanakan menghukum anak-anak, tapi karena saat itu berbuat salah, ya mungkin kita melakukannya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia melakukan itu, dia tidak pernah tahu hukuman apa yang akan terjadi. Hukuman itu bersifat satu arah saja, tidak pernah disetujui. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun berupa hukuman psikis. Ya. Kemudian ada konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi, murid tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Tapi konsekuensi ini sudah terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sama dengan hukuman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, artinya konsekuensi ini kita sudah pernah melakukan kesepakatan. Misalnya, kalau kamu tidak buat PR, ya siapa yang tidak buat PR akan dihukum apanya. Jadi sudah melalui kesepakatan bersama. Jadi kapan dia tidak melakukan kesepakatan itu, dia harus terima konsekuensinya. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu mendadak, ya, tidak
tidak tahu saya mau dibikin apa nanti. Ya, dia melakukan langsung. Kemudian ada juga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada kolaborasi bersama. Tidak ada yang dirugikan. Kolaborasi mencari solusi bersama-sama. Ya, kita mungkin buka pikirannya mau seperti apa setelah berbuat sebuah kesalahan. Itu namanya restitusi. Dan restitusi ini umumnya suara kita datang. Kalau hukuman, suara kita pasti lebih tegas, keras. Konsekuensi, ya mungkin ada kerasnya juga. Bukankah kita sudah sepakat kalau tidak piket apa? Ya, kita mempertegas supaya dia melakukan hukuman yang sudah kita sepakati. Tapi kalau restitusi, suara datang, tidak ada suara keras. Ya, diarahkan apa yang kamu sudah perbuat. Ya, nanti ada di slide berikutnya. Nah, kita sebagai guru punya posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru, kita berada di mana? Apakah kita guru ini sebagai penghukum? Apakah kita guru ini selalu membuat merasa bersalah? Apakah kita guru ini menjadi teman? Apakah kita guru ini menjadi pemantau? Atau apakah kita guru ini menjadi manajer? Ya, kita lihat dulu penghukum itu yang bagaimana. Ya, hukuman seperti yang saya sebutkan tadi bahwa itu bersifat satu arah. Murid tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada saya. Ya, penghukum misalnya hormat pada bendera, tidak menggunakan atribut, misalkan. Ya, terlambat, bersihkan kamar mandi misalnya. Tidak buat PR, berdiri di depan. Iya. Apakah kita pernah melakukan? Ya, saya. Ya, kemudian mungkin kita suruh keliling lapangan. Iya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol dulu sebagai pembuat merasa bersalah. Iya. Berapa kali, misalnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ya, kita berusaha membuat murid itu supaya dia mengakui bahwa saya salah. Ya, kemudian dari kalimat yang kita biasa lakukan untuk sebagai pembuat rasa bersalah ini biasanya suara kita keras. Ya, dan berusaha membuat anak-anak itu untuk benar-benar mengakui tentang kesalahannya. Kemudian posisi kontrol dulu sebagai teman. Ya, sebagai teman, ayo dong. Ya, kita ini biasanya mulai kalau kita menjadi teman ini biasanya kita membujuk, rayuan. Iya. Nah, kita membujuk atau merayu anak-anak atau murid kita supaya mau melakukan sesuatu. Ayo demi ibu guru, demi miss, demi men, tolong dong. Iya, walaupun kita sudah tahu anak itu salah. Ya. Kemudian guru sebagai pemantau, tukang pantau. Ya, apa kamu sudah melanggar aturan sekolah? Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pulang harus mengambil sepatu kita. Misalnya kita sudah membuat peraturan bahwa harus menggunakan sepatu hitam. Jadi pemantau di sini lebih ke benar-benar mematuhi peraturan yang kita sudah buat. Ya. Jadi kita pantau apa yang tidak sesuai lagi. Ya. Macam kita jadi pengawas terus, mengawasi kesalahan-kesalahan. Kemudian posisi kontrol dulu adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer yang telah saya sampaikan tadi ini, ya
Kalimat datar saja. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Ya. Sebagai manajer, suara itu tidak pernah kasar, datar saja. Iya, Anda tidak perlu diteriaki. Ya. Nah, kalau kita kembali mengingat ini, kita ada di posisi mana? Apakah? Ya, kalau saya mungkin 1, 2, 3, 4 saya bisa berada di posisi itu. Ya, hukum lah. Ya, jadi sekarang boleh dikata kalau menjadi penghukum, ya kemarin ini masih ada pro dan kontra antara penghukum dengan manajer. Bagaimana Indonesia Timur itu orangnya keras-keras, jadi memang butuh hukuman. Tapi banyak juga yang tidak setuju. Wah, banyak kok sekolah yang tidak menerapkan hukuman, tapi murid-muridnya disiplin. Ya. Sampai ada juga kemarin teman-teman, ya sampai saya sudah menerapkan manajer, tapi masih susah, tidak bisa. Ya, memang agak susah. Apalagi mengubah mindset anak-anak itu, apa yang sudah menjadi kebiasaan itu diubah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, apalagi anak-anak yang sudah di atas usia 7 tahun agak susah ya, mungkin butuh waktu proses. Nah, memang benar-benar kita harus konsisten. Ya. Kemudian kemarin juga kita berpikir bahwa menjadi teman untuk murid-murid itu bagus, tapi ternyata ada juga tidak bagusnya. Nah, tidak bagusnya apa? Ketika kita bisa menjadi teman, kita gampang mengisi kekurangan-kekurangan anak-anak. Kita gampang menangani anak-anak. Tetapi ketika bukan kita lagi yang menghadapi anak-anak itu, dia akan menganggap sepele guru-guru yang lain. Jadi dia hanya mau berteman dengan itu. Jadi dia hanya mau mendengar guru itu saja. Ya. Dia mulai tidak menghargai guru-guru lain. Ya, itu kekurangannya. Kemudian sama dengan penghukum tadi. Ketika kita menjadi penghukum, anak taat, anak diam, anak ini. Tetapi karena guru lain tidak menghukum, ya kita bisa, ya boleh dikata meledak. Ya, kita susah menangani. Ya, jadi mungkin sering menjadi pertanyaan kita, kenapa ini yang ini anak diam, kalau kita yang masuk ini, iya. Ya, karena memang ada sisi baiknya, ada tidak baiknya. Nah, kemudian ya yang paling diharapkan menjadi guru, posisi kontrol guru yang harus dimiliki ini adalah menjadi manajer. Kenapa? Karena menjadi manajer di sini artinya kita benar-benar menumbuhkan nilai-nilai itu dari apa yang diyakini anak-anak. Artinya motivasi itu berasal dari diri anak sendiri, bukan karena kita dikte, bukan karena takut sama hukuman, takut sama konsekuensi yang sudah disepakati. Ya. Atau karena kalau teman ya dia akan menganggap sepele guru-guru lain. Artinya ketika kita tidak ada di tempat, kita minta bantuan dari teman-teman lain, ya, agak kesulitan kita menghadapi. Karena dia hanya motivasi yang anak lakukan itu karena berasal dari luar, bukan karena benar-benar dari dalam diri anak. Iya. Ya sedikit lagi. Kemudian ini, ketika kita mengatakan saya kecewa sekali sama kamu, kira-kira ini di posisi mana? Posisi kontrol gurunya apa? Manajer, manajer mungkin. Yang lain? Ada tadi berhukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Saya bilang kalau manajer itu tidak ada suara. Makanya soal kita datang, kita bicara ngobrol biasa.
tapi bisa mengubah anak. Menghukum. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Karena apa? Ternyata saya sudah membuat dipukul, kecewa. Ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, artinya guru ini yang bertanya kepada murid, kamu sudah berbuat salah. Jadi apa rencanamu untuk memperbaiki? Apa yang harus kamu lakukan? Ini posisi kontrol guru apa di sini? Ya. Apa rencanamu? Posisinya di mana kira-kira? Ini yang posisi kontrol manakah kamu, ini pertanyaan dari guru. Iya, gurunya ini yang menghadapi anaknya. Anak yang sudah berbuat salah, kemudian gurunya menyampaikan apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat. Kira-kira apa? Ya, ini adalah manajer. Artinya anak yang menemukan solusinya sendiri, bukan kita, supaya ada keyakinan nilai-nilai yang berasal dari dirinya sendiri. Ya. Artinya dia yang sendiri yang meyakininya bahwa saya harus memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Kemudian, ayolah, lakukan demi ibu. Tolong kak, jangan begitu lagi. Nah, saya biasa seperti ini. Kalau nada-nada saya lagi ini. Iya, ini posisi kontrol di mana ini? Iya, menganggap ya sebagai teman. Iya, tapi kebanyakan ini anak-anak bertumbuh tidak menghargai orang lain. Semuanya dianggap sama. Iya. Jadi dia merasa saya ada teman, nanti dia yang bantu saya kalau saya seperti itu. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisinya apa kira-kira ini? Penghukum? Yusemi? Penghukuman, ya ini sebagai ya pemantau apa yang sudah disepakati, pokoknya tidak kalau mau harus ya, dia mengawasi terus yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian konsep inti yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa tanggapi? Mengapa harus keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal artinya dari semua yang ada dalam kelompok itu. Jadi bukan ditentukan oleh satu orang. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan kelas, masih ada jangan, tidak boleh, itu perlu diubah. Ya, itu masih pernyataan negatif. Kita berusaha membuat dalam kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikut, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, bagaimana saat kita pembuatan keyakinan kelas? Kalau di kelas masing-masing, masih